Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan hari ini lanjutan dari bacaan minggu lalu. Minggu lalu Tuhan bertanya, siapakah aku menurut kata orang? Lalu sesudah dijawab menurut pendapat beberapa orang, lalu dia bilang, menurutmu apa? Minggu lalu Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa iman itu bukan suatu teori yang harus kita hafalkan dan turun-temurunkan. Iman itu soal kehidupan. Iman itu soal kualitas hidup. Iman itu soal bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Bacaan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa menjadi orang beriman itu tidak gampang. Menjadi orang beriman itu menuntut dari kita penyangkalan diri yang terus-menerus. Makanya dibilang jalan ke surga itu lebar, tapi jalan ke surga itu sempit. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada reaksi. Jadi saya bilang berarti mereka dengar, ternyata mereka ngantuk atau gimana ya. Ya, jalan ke surga itu sempit, penuh duri. Tapi jalan ke neraka itu lebar. Dan justru artinya apa? Jalan ke surga itu sulit, tetapi jalan ke neraka itu teramat gampang. Dan banyak kali kita mau menjalani hidup secara gampang-gampangan. Dan karena itu ketika berhadapan dengan salib, berhadapan dengan tantangan dan konsekuensi dari jalan hidup, sering kita menyerah, sering kita marah, sering kita jengkel, bahkan kepada Tuhan sendiri. Kita yang tadinya aktif, biasa selalu di gereja, kalau bisa duduk paling depan. Ketika berhadapan dengan masalah, sebelum berkat habis, sudah pulang. Karena nggak mau ketemu orang. Nanti kalau ketemu orang, kita mau ngomong apa? Orang nggak tahu, tapi dia pikir seluruh dunia sudah tahu masalahnya. Dulu kalau sebelum masalah, mau pergi pesta, dia tuan pestanya, walaupun dia cuma undangan. Tapi begitu ada masalah, baku dorong, mai tua kau yang pergi nah, saya tidak usah, saya di rumah malu, orang mau ngomong apa. Makanya hidup itu soal pilihan. Membesarkan anak juga soal pilihan. Ketakutan saya, yaitu anak-anak sekarang ini terlalu banyak kemudahan. Anak-anak sekarang tidak boleh menangis. Suami istri bisa berantem gara-gara anak menangis. Anak-anak sekarang boleh buat apa saja. Saya tidak bilang bahwa kita harus didik anak sekeras tempo dulu. Saya cuma bilang kadang anak perlu belajar menangis sedikit. Untuk belajar bahwa dalam hidup ini kadang meskipun kita menangis, air mata mau keluar sampai darah, nggak mungkin terjadi. Dengan bapak mama selalu boleh. Tetapi bapak mama enggak akan selalu ada bersama mereka. Mereka akan berhadapan dengan orang lain. Sederhana saja. Anak perempuanmu itu ajarlah masak nasi, rebut telurlah, goreng telur. Supaya jangan sampai kalau sudah nikah nanti dimarahin mertua. Perempuan tahu apa goreng telur saja tidak tahu. Semua karena apa? Kita terlalu memanjakan anak, terlalu sayang. Tapi coba lihat ya. Yesus itu anak tunggal Allah. Berarti hidupnya harus mantap dong. Hidupnya harus ongkang-ongkang kaki dong. Tapi kita lihat, dia menderita yang paling menderita. Dari dalam kandungan dia sudah menderita. Ketika dia baru berusia, baru lahir, sudah menderita. Berapa banyak suami istri sampai sekarang masih sakit hati gara-gara urusan dengan mertua, urusan dengan keluarga sebelah. Kalau yang satu lagi telepon, yang satu lagi dengar di sebelah, jangan-jangan nanti dia bisik minta soal uang lagi. Nah, udah ribut. Makanya bapak tua kalau bapak telepon dari sebelah, dia pakai bisikan. Jangan kau bilang nah, nanti kalau mertua dapat tahu nih bisa ribut. Kasih kak, kasih uang saja. Biar ribut-ribut kasih uang. Bilang sama keluargamu, ini dikirim sama istri saya, walaupun itu nggak benar. Tapi setidak-tidaknya istrimu dihargai dong. Udah kasih pakai bohong-bohong, pakai jual istri. Makanya jangan heran istri menjadi yang paling jelek di keluarga suami. Karena kita yang buat.
Karena semuanya kita mau baik saja. Hidup ini semakin hari semakin keras. Saya dulu TK SD, kami punya buku tulis berapa sih? Baik anak-anak sekarang, TK sudah pakai kopor. SD lagi, apalagi waktu kursus sana kursus sini. Belum kalau anaknya nilainya luar biasa, diposting sama mamanya, kamu hebat anakku. Kasihan dong anak yang satu yang enggak hebat, malu dong dia. Tuntutan kepada generasi sekarang itu begitu luar biasa. Dan kita harus mendidik mereka menemukan apa yang menjadi kekuatan mereka. Kekuatan yang membuat pasangan suami istri yang bodoh, buta huruf itu bisa bertahan sampai akhir. Apa itu kekuatan? Kekuatan beriman kepada Tuhan. Kekuatan meskipun susah, tiap hari pergi gereja, atau setiap hari Minggu pasti pergi gereja, habis terima komuni, pergi ke belakang gereja, nyalakan lilin di belakang, doa minta kekuatan. Pulang, dihantam lagi, dihempas lagi, tapi tetap setia. Mulai tua yang tadinya tukang menangis, ketika usia 60 tahun ke atas, bapak tua menjadi tukang menangis, mai tua menjadi yang paling keras. Sudah lihat tuh. Seandainya dulu mereka menyerah, anak-anak dari mereka yang dihadapi menjalani hidup seperti begini ini, anak-anak yang luar biasa. Karena anak-anak menemukan pada akhirnya toh, hidup ini tidak tergantung pada kemampuan dan kehebatan saya. Satu saat saya perlu dia di atas. Dan doa itu mengajak kita untuk menemukan sedikit napas ketika napas mau menyerah. Ketika hati ingin teriak, doa itu menjadi momen bagi kita untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk bilang, hai mungkin saya juga punya salah, saya minta ampun dah. Makanya bacaan hari ini itu ketika Tuhan Yesus bilang, mengikuti dia harus menyangkal, mikul salib. Ya memang begitu. Karena tiap hari itu sebagai pengikut Kristus tuh enggak ada senangnya. Kadang-kadang kala baru senyum sedikit, tidak lama kemudian air mata jalan. Makanya kadang orang bilang, tua, mau kenapa ya sejak saya jadi Katolik ini saya ikuti Tuhan kok semua orang lihat-lihat saya pakai baju diomong-omongin, saya pakai bedak juga diomongin. Apa urusannya dia? Dulu saya belum aktif di gereja, tidak ada yang peduli. Sekarang saya mulai aktif, semua orang mulai lihat, bahkan mulai ngatur rumah tangga saya. Kalau gitu nggak usah deh layani Tuhan. Jangan. Kalau sampai Anda tidak melayani Tuhan lagi, tidak beriman lagi, tidak mau berdoa lagi, berarti pertanyaannya sebenarnya lebih dalam lagi. Anda ini melayani ini untuk mempromosi dirimu, untuk dapat panggungkah, atau untuk setia kepada Tuhan? Semoga renungan pagi ini memberi kekuatanmu. Pesan Injil pertama, jangan menyerah. Ada Tuhan. Tuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Kalau dulu dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menghidupkan orang, membangkitkan harapan, menyembuhkan orang, dia sekarang juga bisa. Hanya kita harus membiarkan dia menuntun kita. Tangannya selalu terulur buat kita. Maukah kita menggenggam tangannya dan membiarkan dia menuntun kita? Dia tidak janji bahwa tidak akan ada salib. Malah dia bilang salib akan bertubi-tubi menghantam kita. Tapi dia janji dia akan setia. Dia akan menjaga kita sampai bahkan rambut kepala kita pun dia hitung. Kalau itu yang menjadi iman kepercayaan kita, lalu betapapun sulit kita masih bisa tersenyum. Karena Tuhan yang melihat air mata kita. Makanya jaga supaya Tuhan yang melihat air matamu jangan mengubah air matamu menjadi kutuk, tetapi mengubah air mata kepedihanmu itu menjadi berkat dan rahmat buat orang-orang di sekitar. Tuhan memberkatimu.